Assalamualaikum. Ayo kita belajar lagi mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Materi tentang menulis cerita pendek dengan Ibu Ati. Assalamualaikum. Selamat siang siswa kelas 11. Jumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran materi bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Semoga kalian sehat selalu dan jaga kesehatan. Terutama di masa pandemi ini, kita selalu tidak lupa mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Baiklah, kita lanjutkan materi selanjutnya. Minggu kemarin kita membahas tentang materi tentang cerita pendek. Dan itu juga telah memberikan tugas pada kalian untuk menyusun atau memproduksi suatu cerita pendek karya kalian sendiri. Inspirasinya banyak. Bisa dari pengalaman sendiri, bisa dari pengalaman teman, bisa juga dari inspirasi kalian sendiri. Adalah contoh buku kumpulan cerpen. Salah satunya contoh buku kumpulan cerpen Tiga Kota karya Nugroho Noto Susanto. Di sana banyak judul-judul buku, tapi yang disatukan dari judul-judul buku itu disatukan di Tiga Kota karya Nugroho Noto Susanto. Kita belajar tentang materi pembelajaran bahasa Indonesia itu berpedoman pada standar kompetensi. Standar kompetensi yang mengenai cerita pendek, nomor 4 misalkan mengungkapkan pengalaman dalam puisi, cerita pendek, dan drama. Kompetensi dasar yang ditekankan dalam hal ini Ibu akan tentang menulis cerita pendek berkenaan dengan kehidupan seseorang dengan sudut penceritaan orang ketiga. Sesuai dengan kompetensi yang tadi Ibu bacakan, indikatornya yaitu mengekspresikan gagasan dalam bentuk cerita berkenaan dengan kehidupan seseorang dengan mengembangkan penokohan, alur, latar, dan sudut pandang orang ketiga. Yang kedua, indikatornya yaitu mempublikasikan karya tersebut di lingkungan sekolah atau luar sekolah. Materi cerpen merupakan genre sastra yang memiliki cerita lebih pendek dari novel dan roman. Adapun unsur cerpen sama dengan unsur karya sastra yang lain, yaitu ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Cerpen mengisahkan sebagian dari kehidupan tokoh. Cerpen hanya memiliki satu alur utama tanpa adanya sebuah digresi. Maksudnya digresi, tidak ada perubahan nasib. Sebuah cerpen ditulis oleh pengarang, dapat dilatar belakangi oleh pengalaman pengarang, apa yang dilihat pengarang, didengar dari orang lain, ataupun dari sebuah imajinasi. Pengarang menerapkan teori intrinsik guna mengembangkan cerita secara maksimal, selain memanfaatkan masa penulisan sebagai penguat materi. Inspirasi membuat cerpen dialami sendiri, pengalaman sendiri, dari kisah orang lain, dari imajinasi. Selanjutnya, langkah-langkah membuat cerpen. Apa saja langkah-langkahnya? Pertama, mengumpulkan beberapa kisah yang sedang atau pernah dialami orang sebagai tema atau dasar penulisan.
Yang kedua, menganalisis peristiwa yang terjadi sebagai dasar menentukan alur. Yang ketiga, menganalisis siapa saja yang terlibat dalam cerita sebagai dasar penokohan. Yang keempat, menganalisis tempat kejadian sebagai dasar penguatan latar. Yang kelima, yaitu menentukan sudut penceritaan dalam penulisan cerita. Kita lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tema. Apa yang dimaksud dengan tema? Tema adalah gagasan pokok atau pikiran utama pengarang. Tema secara umum dibagi 5 jenis. Yang pertama yaitu ketuhanan. Tema ketuhanan yaitu yang berhubungannya dengan kekuasaan Tuhan, yaitu misalkan rezeki kita sudah diatur oleh Tuhan, kematian kita, terus lagi hal-hal yang diciptakan oleh Tuhan. Yang selanjutnya yaitu tentang jasmania, yaitu tema jasmania yaitu bahwa manusia yang berkaitannya dengan keadaan seseorang, kenyataan manusia sebagai jasad, memiliki perasaan, memiliki tubuh, juga memiliki percintaan dan persahabatan. Yang selanjutnya yaitu tema organik. Tema organik adalah sebuah tema yang berhubungan dengan moral, karena kelompok tema ini mencakup hal-hal yang berhubungan dengan moral manusia, seperti tentang hubungan antara manusia atau antara pria dan wanita. Yang selanjutnya yaitu tema sosial. Tema sosial adalah tema yang berkaitan dengan berbagai hal yang sangat erat di bidang sosial, meliputi hal-hal yang berada di luar masalah pribadi, yakni masalah yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir yaitu tema egoik. Tema egoik adalah tema yang berhubungan dengan sifat ego manusia. Pada tema ini biasanya dapat diketahui jika pengarang menonjolkan tema yang berbentuk cerita seperti keserakahan atau ketamaan. Kita lanjutkan unsur intrinsik, yaitu bagian latar. Apa itu latar? Latar itu dibagi 3. Ada latar tempat, itu di mana kejadiannya, tepatnya di mana, misalkan di SMA, di rumah. Ada waktu. Kalau waktu itu misalkan jam berapa, waktunya siang, sore, malam. Ya, ada yang selanjutnya ada suasana. Suasananya biasanya suasana gembira, sedih, haru, itu termasuk latar suasana. Kita lanjutkan unsur intrinsik bagian penokohan. Penokohan itu karakter seorang tokoh. Karakternya disebut, orang yang disebut tokoh, penokohannya itu disebut karakter. Karakter dalam cerita pendek ada karakternya berwibawa, ada karakternya ragu-ragu, ada tegas, ada judes, ada baik. Itu tergantung ceritanya. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Sudut pandang itu adalah posisi pengarang. Pengarang di sana memposisikan diri, apakah dia ini ingin ikut main atau jadi sebagai pemeran utama atau peran pembantu, ataukah pengarang hanya menceritakan saja dalam cerita tersebut. Kalau pengarang memposisikan diri jadi ikut main, menjadi pemeran utama atau tidak ada peran utama, maka pengarang sudut pandangnya mengambil sudut pandang orang kesatu. Tapi sebaliknya, kalau pengarang tidak ingin ikut main, hanya pencerita saja atau seorang yang serba tahu saja, maka posisi pengarang itu orang ketiga. Contoh sudut pandang orang kesatu, misalkan ya, aku terduduk di sudut gang, itu pengarang sebagai tokoh. Contoh orang ketiga mengambil posisi sudut pandang orang ketiga, contohnya dia lelah dan bersandar di sudut gang, pengarang sebagai pencerita. Tapi bisa saja dia itu kan kata ganti, tapi bisa saja dia itu misalkan Jenal lelah dan bersandar di sudut gang. Tapi kalau tokoh aku, karena dia itu si pengarang sendiri dan menceritakan dirinya sendiri dan dia pemain, boleh saja dia menamakannya namanya sendiri, tapi
akunya tetap ada di sana. Bagaimana siswa? Kita selanjutnya simak dan analisislah unsur intrinsik cerpen yang akan Ibu bacakan. Hasilnya ditulis di buku, kemudian kirimkan di grup WA. Baik, Ibu akan membacakan sebuah cerita pendek karya Muhammad Bijak kelas 11 MIPA 1 yang berjudul Sahabat yang Hilang, diambil dari temanya persahabatan. Sebenarnya cerpen yang kalian buat kelas 11 yang udah Ibu baca dan hebat-hebat, Ibu sudah koreksi. Hasil koreksinya Ibu kembalikan lagi kepada kalian. Tapi di sini Ibu hanya mengambil satu judul cerpen yang secara acak dari teman kalian. Judulnya Sahabat yang Hilang. Begini ceritanya. Dalam beberapa hari yang lalu, aku ingat saat dulu keakraban selalu terjalin antara aku dengan. Dulu aku orang yang paling susah dekat dengan siapapun, apalagi sama perempuan. Sedangkan sahabat mudah sekali membaur dengan siapapun kecuali dengan laki-laki yang seumuran dengannya, termasuk aku. Tetapi setelah kami saling mengenal lebih jauh lagi, tepatnya saat sekolah kami melaksanakan kegiatan pariwisata ke Yogyakarta, dan di sanalah kami saling mengenal lebih dekat lagi. Rasanya aneh, kami bisa langsung akrab satu sama lain, seakan-akan seperti pertemuan dengan teman yang sudah. Setelah itu kita pun menjadi sahabat sekolah, jajan keluar sis, sampai bermain game pun kita bersama. Sampai pada akhirnya kami berpisah kelas 3 SMP. Kita melanjutkan sekolah masing-masing ke tingkat yang berbeda. Dari sana kami seakan menjauh. Hingga tiba akhirnya dia mengucapkan selamat benua kepada. Setelah hampir 1 tahun kami tak ada kabar satu sama lain. Dasar sahabat yang kompak, Rahil namanya. Anak yang polos tetapi tidak terlalu polos dan sama jahilnya denganku. Namun saat ini kegiatan kita masing-masing sangatlah beda. Di malam itu kami habiskan waktu hanya untuk berbincang satu sama lain mengenai masa-masa dahulu saat kami masih satu sekolah. Karena setelah sekian lama ia hilang, tiba-tiba muncul di hari yang spesial dengan mengucapkan selamat beserta doa dan pengharapannya. Aku sangat berterima kasih kepada Tuhan karena telah memiliki sahabat seperti ini. Aku juga berharap semoga kami yang selalu baik-baik saja dan semoga kami tak akan menjadi asing satu sama lain. Karena aku percaya setelah ada pertemuan pasti ada perpisahan. Keesokan harinya, hari-hari berjalan seperti biasa. Lebih tepatnya, lebih mensyukuri hidup atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kami. Baiklah, itulah penjelasan tentang penulisan cerita pendek. Selanjutnya, kalian tentu menunggu ya. Menunggu apa? Tentu menunggu tugas selanjutnya. Tugas selanjutnya yaitu menulis cerpen. Kok menulis cerpen lagi, Bu? Ya iya, menulis cerpen lagi. Kalau kemarin menulis cerpennya sudut pandang orang ke satu, di mana kalian sendiri ikut bermain di dalam cerita tersebut karena menceritakan pengalaman sendiri. Tapi sekarang kamu mengambil tugasnya mengambil sudut pandang orang ketiga, di mana kamu tidak ikut bermain di dalamnya, hanya menceritakan saja. Itu mungkin tugas yang kalian kirim kemarin, sudut pandang orang ke satu, sudah Ibu koreksi
isiannya Ibu kirimkan kembali kepada kalian. KBM hari ini sampai di sini dan kita tentu berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu mengucapkan selamat mengerjakan tugas pada kalian semua kelas 11 dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.